setiap amanah yang kita dapat itu adalah untuk integritas kita gitu. Definisi kita membangun jaringan itu bukan hanya kita dapat nomor emailnya, kartu namanya atau nomor HP-nya gitu. Tapi tidak sebatas itu. Tokoh ataupun jaringan kita menaruh kepercayaan kepada kita. Begitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Fortalks Format Tengah episode ketiga. Ya, Dan saya Yusuf Firdaus Mantirumbang dan rekan saya Muhammad Nursyam Rizal, atau bisa panggil Syam. Kang Nursyam. Jadi biasanya saya ditemani oleh Prabowo, tapi karena Prabowo sedang berhalangan jadi digantikan oleh Nursyam. Kang Nursyam. Saya sendiri. Oke. Jadi sekarang Kang Sam, kita kedatangan siapa sekarang? Nah, sekarang itu kita udah kedatangan tamu spesial nih. Sebetulnya dari Spesial. dari ketua PPI. Waduh. Ketua PPI. PPI Taiwan. Ketua PP Taiwan ya? Iya, seluruh Taiwan. Yang sering digandrungi itu kayaknya. Aduh, bukan lagi. Dari ketampanannya pun udah. Waduh. Idaman para ukti-ukti itu. Nah. Oke. Tapi sayangnya udah punya istri. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Dengan siapa nih? Kang siapa nih? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adi. Hai ya, Kang Adi. Halo, Sam. Kang Adi Kusmayadi ya. Ketua PP Taiwan sekarang ya? Iya. Masih ya? Masih. Bentar lagi selesai ya. Oke. Nah, Kang Adi ini selain Ketua PP Taiwan sebelumnya juga pernah diamanai sebagai wakil gubernur Formit ya, Formit Tengah ya. Iya. Sebelumnya juga pernah diamanai sebagai ketua himpunan mahasiswa Teknik Kimia, Kimia. Polban ya, Iya, Polban. Bandung. Bandung. Luar biasa ya. Luar biasa pengalamannya ya. Memang pantas menjadi ketua PPI Taiwan sekarang ya. Pantas sekali. Oke. Jadi Kang Adi, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih, Iya. terutama tentang temanya itu collaboration, literasi, leadership gitu. Jadi bagaimana tentang kolaborasi gitu. Kolaborasi, kemudian tentang literasi dan tentang kepemimpinan gitu. Apa hubungan ketiganya gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih, Kang Adi. Kang Adi kan banyak sekali pengalaman kepemimpinan ya, di himpunan, kemudian di Formi, kemudian yang terbaru di PPI Taiwan gitu ya. Sebenarnya apa sih motivasi Kang Adi itu untuk memimpin seperti itu? Ya, kalau bagi kita ya seorang muslim, ada salah satu hadis yang menyampaikan bahwa ya sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, menurut kami termasuk untuk diri saya sendiri bahwa organisasi ini adalah wadah untuk mewujudkan tadi, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, saat kita menjabat di salah satu organisasi, maka bisa multiply efek untuk bisa melipat gandakan kebaikan yang bisa kita lakukan dalam organisasi tadi gitu. Terus ya berikutnya mungkin ya sebagai sarana untuk kita meningkatkan skill kita ya, kemampuan kepemimpinan kita sebelum nanti benar-benar terjun di dalam masyarakat gitu. Gitu mungkin. Masya Allah. Tuh, dengerin kawan-kawan, kalau yang memang masih ragu mau jadi pemimpin. Oke. Selanjutnya, nih sekarang nih kita berikutnya. Nah ini kan kalau menurut pandangan Akang sendiri ya. Iya. Menurut Akang nih, bagaimana Islam memandang kepemimpinan? Iya. Bagi saya Islam salah satu agama yang concern sekali ya terhadap kepemimpinan, sebagaimana yang tersantum dalam kitab kita ya, Al-Quran. Itu bahwa menerangkan bahwa taatilah Allah, Rasulnya dan ulil amri gitu. Dan ditegaskan juga dalam salah satu sabda Nabi itu menyampaikan bahwa setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinannya. Dan salah satu sahabat juga menyampaikan bahwa kebaikan yang terorganisir
itu akan kebaikan yang tidak terorganisir maka akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Nah, dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis, dan salah satu yang disampaikan oleh sahabat itu menandakan bahwa kepemimpinan atau pemimpin dalam Islam itu adalah hal yang paling penting. Dan dalam pemimpin dalam perspektif Al-Qur'an itu ada dua. Dalam surat Al-Qasas ya, dalam surat Al-Qasas itu disampaikan ayat 41 ya. Mungkin teman-teman bisa cek juga. Jadi sampaikan bahwa pemimpin itu ada pemimpin di antara kalian yang akan menuju atau membawa umatnya ke dalam api neraka. Ya, itu ada. Terus yang kedua, dalam surat dalam salah satu ayat juga disampaikan bahwa ada di antara kalian pemimpin yang akan mengajak umatnya dalam kebaikan atau jalan yang lurus. Nah, jadi itu diterangkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi itulah yang menandakan bahwa kepemimpinan dalam satu adalah sesuatu yang amat penting gitu. Itu mungkin. Luar biasa ya. Tapi kadang kan kita kita di kalangan umat Islam tuh kadang sangat tabu gitu kita dalam katakanlah dalam tanda kutip mengejar kepemimpinan ya. Betul. Jadi ya biarkanlah orang lain gitu. Saya mah takut ria dan sebagainya gitu. Iya. Atau mungkin kalau nggak salah pernah ada hadis juga ya misalnya Rasulullah pernah bilang gitu bahwa jangan berikan kepemimpinan kepada yang meminta gitu. Nah, kadang itu yang membuat teman-teman kaum muslimin itu takut untuk memimpin gitu. Nah, kalau Kang Adi menanggapinya gimana tuh? Iya, balik lagi ketika kita memimpin, pertama yang kita persiapkan juga adalah ilmu dan hal yang lain juga perlu. Dan tadi juga sampaikan juga ketika kepemimpinan itu diberikan kepada orang lain, terutama yang bukan dalam koridor kita dalam Islam gitu ya, yang notabene akan membuat agama kita jauh tidak baik gitu, maka ya sebaiknya kita yang mengambil itu ataupun golongan dari kita yang mengambil itu gitu. Jadi kita harus pertimbangkan bagaimana maslahat dan mudaratnya. Nah, itu yang paling penting gitu. Gitu. Luar biasa ya. Nah, kalau tadi bicara perspektif Islam dan kepemimpinan, sekarang kita agak ke teknis nih, Kang. Nah, kalau Kang Adi sendiri nih dari berbagai pengalaman memimpin, gimana sih cara Kang Adi itu dalam membangun tim yang produktif gitu? Yang solid produktif. Yang pertama adalah kita harus metain dulu potensi dari anggota kita ataupun rekan partner kita yang akan berjuang bareng gitu ya. Nah, jadi memetakan dulu karena pasti tiap orang itu memiliki potensinya masing-masing gitu ya. Nah, setelah kita sudah memetakan potensinya, terus yang kedua adalah kita menempatkan sesuai dengan kemampuannya atau passionnya gitu ya. Ada yang bilang bahwa recommend in the right place gitu ya. Tempatkan orang di dalam tempatnya. Nah, begitu. Nah, berikutnya yang tiga adalah kita harus mempercayakan atau memberi kepercayaan penuh kepada orang tersebut gitu. Sehingga orang itu jadi merasa penting atau merasa dihargai untuk bisa berkreativitas sesuai dengan passionnya ataupun sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah, tugas kita atau kita pemimpin ya hanya sebagai konduktor saja untuk mengarahkan gitu agar kreativitas tersebut ataupun potensi itu sesuai dengan track ataupun tujuan yang sama gitu. Itu sih mungkin. Oke. Nah, dari pengalaman Kang Adi sendiri kan selama ini memang masih memimpin dari memang yang tanpa ada bayaran atau secara kasarnya bayaran lagi gitu. Artinya hanya rela volunteer saja seperti itu. Nah, terlebih lagi juga pelajar-pelajar itu kan mempunyai kesibukan masing-masing dan juga punya prioritas masing-masing gitu seperti itu. Nah, bagaimana cara Kang Adi sendiri ketika membutuhkan orang tersebut, tapi beliau mereka tuh sedang disibukkan dengan yang lebih penting gitu akademiknya terutama seperti itu. Nah, bagaimana cara Akang memberikan amanah tersebut gitu loh. Jadi supaya tetap jalan gitu amanahnya. Memang ketika
tujuan atau prioritas utama kita pelajar itu adalah belajar gitu. Sehingga kadang di PPI ataupun Formit itu orang itu memberikan sisa-sisa gitu ya dari waktu setelah belajar ataupun hasil riset kan, sehingga waktunya terbatas gitu ya. Nah, apalagi kita di dalam organisasi yang non profit gitu. Kita tidak bisa menyuruh orang ataupun memaksakan gitu karena kita tidak pernah menggajinya gitu. Itu betul. Nah, itu gitu kan. Kadang yang digaji pun tetap aja ada yang menolak juga gitu ya ketika disuruh sama atasannya. Nah, maka yang paling penting itu adalah kita harus memiliki satu frekuensi yang sama, ada value yang kita pegang dan ada tujuan yang sama gitu. Nah, sehingga orang itu bergerak itu bukan berdasarkan suruhan, tapi ada atas dasar inisiatif tadi gitu. Nah, makanya kenapa menempatkan orang itu berdasarkan dengan potensinya gitu. Ketika kita menempatkan orang sesuai dengan potensinya, maka si orang itu akan dengan senang hati itu melaksanakan apa yang kita ini gitu. Dan itu selain itu. Terus yang kedua adalah yang terpenting berikutnya adalah kedekatan emosional. Itu yang hal yang paling penting karena kita tidak bisa menggaji dia gitu. Menggaji dia gitu atau memberikan hal yang lain gitu. Maka yang kedua adalah kedekatan emosional gitu. Nah, itu penting gitu. Jadi ketika kita meminta bantuan ataupun itu tidak ketika hanya butuhnya saja gitu. Nah, itu hal yang paling penting gitu. Nah, itu. Ataupun kita juga bisa memberikan penghargaan hal kecil yang dia lakukan gitu. Nah, kadang orang itu terutama milenial itu paling suka ketika diberi kepercayaan dan juga apresiasi sekecil-kecilnya gitu atas yang dia lakukan. Nah, sehingga keberadaan dia itu sangat diapresiasi dan yang lainnya. Nah, ketika orang itu begitu dihargai, maka dengan sendirinya dia tuh nyaman dan enak untuk bisa bergerak gitu. Nah, itu yang paling ini ya. Kalau kita memimpin organisasi mungkin di kampus-kampus Indonesia ya, katakanlah mungkin akan di Polban atau di himpunan atau mungkin di BEM, teman-teman yang di BEM itu kan koordinasinya agak mudah ya karena kan dekat ya. Karena ketemu langsung gitu. Lebih hidup gitu istilahnya. Nah, kalau organisasi seperti PPI misalnya kan yang cakupannya sudah luas gitu atau Formit gitu. Itu kan tantangannya adalah kita nggak ketemu langsung gitu. Ya kan, kita kan koordinasinya kebanyakan online gitu. Nah, itu kan tantangan tuh. Karena kan kalau online tuh orang kadang malas-malesan dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh Kang Adi menyikapinya? Ya, memang tantangannya adalah tadi ya, kalau kita misalkan komunikasi ataupun berkoordinasi hanya lewat online gitu ya, tantangannya adalah tidak ada kedekatan emosional gitu. Itu berbeda ketika kita ketemu langsung gitu. Kita tahu ekspresi dia gitu. Ekspresi dia dan kedekatan juga terbangun gitu dan lebih mencair gitu. Tapi saat kita belum pernah ketemu gitu misalkan ya, untuk komunikasi itu kadang kendala juga gitu. Kadang apa yang disampaikan padahal baik, ketika kita lihat chatnya, kok ini marah gitu, padahal maksudnya enggak gitu, salah tafsir. Kemarin mis persepsi tadi. Makanya yang paling penting adalah mungkin kalau misalkan kita ada kesempatan untuk bertemu, mungkin bisa kita datang gitu ya, untuk bisa komunikasi ataupun yang lain. Pun ketika misalkan tidak ada kesempatan untuk bisa bertemu sekali waktu, ya mungkin intensitas untuk komunikasinya itu jauh harus lebih lebih intens lah ya untuk bisa komunikasinya, sehingga kalau kita sering komunikasi maka dengan sendirinya frekuensinya itu terbangun, satu frekuensi, satu pemikiran gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau misalkan kita jarang ketemu kemudian juga jarang komunikasi, maka hal itu mispersepsi juga akan tinggi dan juga adalah beda frekuensi nanti. Nah, itu yang paling penting. Jadi intensitas untuk koordinasi itu juga penting. Terus yang kedua, ya kita berkomunikasi tidak hanya mengenai organisasi saja gitu, mengenai kesibukan dia ataupun passion dia seperti apa dan lain-lain. Nah, itu juga hal-hal yang penting yang harus kita ketahui gitu, sehingga si A atau si B itu merasa dihargai ataupun merasa kita itu perhatian gitu. Gitu sih. Iya, benar. Yang sangat inspirasi sekali benar. Luar biasa. Lalu kemudian mengenai kita menghubungkan kita dengan literasi ya tadi. Ini kan Kang Adi juga suka baca buku, suka ya? Iya, baca buku, baca status ya.
Nah, apa motivasinya untuk Akang itu untuk membaca buku gitu? Iya. Yang pertama kalau kita membaca buku otomatis pengetahuan kita ataupun wawasan kita terupgrade ya. Capacity building itu juga meningkat gitu ya. Dan yang kedua adalah kita jadi lebih up to date terhadap informasi-informasi ataupun kondisi-kondisi terkini gitu. Nah, dengan membaca maka kita akan mengetahui. Dan kalau misalnya kita tarik lebih jauh dalam Islam gitu ya, membaca buku itu sama aja dengan mencari ilmu pengetahuan, dan menghafalnya itu sama seperti untayan-untayan tasbih gitu. Dan ketika kita menghafalkan maka seperti sedekah. Nah, makanya barang siapa yang ingin menuju Allah dan menuju kampung surga, maka wajib adanya ilmu pengetahuan ataupun membaca, begitu. Dan kebanyakan sih para tokoh-tokoh muslim ataupun tokoh-tokoh nasional kita ya, kayak Bung Karno, kemudian Bung Hatta, itu memang orangnya semuanya ya gila membaca buku. ya. Bahkan Muhammad Hatta itu ketika dia umur 20-an, ketika studi di Belanda, di dalam kopernya itu mayoritas isinya itu buku semua gitu. Iya, dalam kopernya itu. Nah, makanya ya itulah pentingnya adalah literasi gitu. Nah, tadi kan motivasinya ya berarti ya. Iya. Kalau hubungannya dengan kepemimpinan nih, ada nggak sih hubungan antara semangat literasi dengan kepemimpinan gitu? Ya, agar kita ya sukses dalam memimpin atau bisa menjalankan peran, fungsi dan tanggung jawabnya, maka penting memiliki kemampuan atau kompetensi kepemimpinan. Nah, kompetensi kepemimpinan ini itu bisa di-upgrade atau bisa kita dapatkan dengan literasi. Nah, kemampuan literasi yang baik itu akan memudahkan seorang pemimpin itu memiliki kompleksitas keilmuan dan juga memiliki analisis yang tajam dan juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat gitu, dan juga bisa membuat keputusan-keputusan yang strategis gitu. Nah, itu berawal dari ya literasi tadi gitu. Dan dengan adanya literasi juga itu bisa meningkatkan ya daya kreativitas ataupun inovasi dari seorang pemimpin itu, sehingga organisasinya maka kaya akan inovasi dan kreativitas. Ya, itu berawal ya dari literasi tadi gitu. Gitu. Menarik. Emang nah terus boleh dibagi dong referensi buku-buku atau bacaan-bacaan yang udah dibaca tentang kepemimpinan itu? Iya. Nah, ya sebenarnya banyak ya buku-buku yang dibaca, tapi saya paling senang adalah baca ini ya biografi tokoh gitu ya. Baik itu tokoh muslim ataupun tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh-tokoh yang lain ya, tokoh dunia. Karena dari biografi tokoh itu kita bisa belajar ya mengenai bagaimana cara hidup orang-orang besar gitu, bagaimana cara dia berjuang dan yang lainnya gitu. Ya kalau di Indonesia ya biografi kayak Muhammad Hatta, Syahrir, Soekarno ataupun Habibie gitu. Ya Cokro Aminoto ya guru bangsa kita. Itu juga jadi ini ya bacaan-bacaan. Nah, kalau Islam sendiri itu bagaimana memandang literasi? Mungkin kita pernah dengar ya salah satu ayat ya yang pertama kali turun. Pertama kali itu adalah Iqra ya. Nah, jadi ayat yang pertama kali turun ternyata kan adalah tentang membaca ya, atau pengetahuan lah ya. Nah, itu bayangin teman-teman semua. Jadi di Arab itu adalah masanya adalah masa kejahilian, jadi kebodohan ya. Dan ketika pertama kali ayat turun itu mengenai adalah membaca. Jadi bagaimana Islam hadir dengan gerakan baru dengan literasi. Jadi Islam ini adalah negara yang konsen sekali, agama yang konsen sekali terhadap pendidikan ataupun membaca. Jadi peradaban juga berawal dari membaca gitu. Nah, itu dan selain itu pada masa kejayaan Islam juga sama kayak waktu di Baitul Hikmah ya, salah satu perpustakaan yang dibangun oleh Harun Rasyid di Baghdad, itu luar biasa gitu. Perpustakaannya besar, dan di Baghdad waktu itu sampai gang-gang itu semuanya memiliki perpustakaan. Nah, karena pada saat itu ditemukanlah bagaimana cara memperbanyak kertas ya. Memperbanyak kertas gitu ya. Nah, sehingga bisa dilipat-lipat gandakan. Jadi saya sampaikan bahwa Islam itu sangat mengkonsen terhadap pendidikan dan literasi gitu. Begitu.
Oke, berarti sangat memang sinkron sekali. Iya, Visi dan iya. permainan sangat dibutuhkan. Oke. Selanjutnya, nah dengan tema kolaborasi satu lagi. Iya. Nah, mungkin di awal ya kan Akang sendiri sering tentunya ketika memimpin gitu ya selalu akan adanya kolaborasi dengan apa organisasi lain gitu. Nah, bagaimana sih tahapan kolaborasi antar organisasi itu supaya nantinya terjalin sempurna gitu? Nah, ada menarik buku New Normal ya. Jadi salah satu karangan orang Barat ya, itu menyampaikan bahwa kekuatan antara relasi, kekuasaan, dan kolaborasi. Nah, dalam buku itu yang penting adalah bahwa kunci dari kepemimpinan adalah kolaborasi katanya. Terutama di era digital seperti ini gitu ya. Dan jadi kuncinya adalah kolaborasi gitu. Dan nah bagaimana dalam membangun kolaborasi untuk organisasi terutama ya pertama kita juga harus paham bahwa kolaborasi atau membangun jaringan ini dalam rangka untuk meningkatkan external support system gitu. Nah, ketika lembaga kita itu diakui secara moral, politik ataupun lembaga, maka gain position untuk organisasi kita itu dipandang orang lain gitu. Nah, makanya kita penting untuk membangun kolaborasi gitu ya. Kolaborasi dengan lembaga lain, organisasi kepemudaan ataupun dengan tokoh-tokoh gitu. Sehingga banyak program-program yang bisa kita lakukan bersama gitu. Nah, tapi yang terpenting sih dalam membangun kolaborasi ya ataupun ini kita harus mengetahui program yang kita lakukan tuh apa, kemudian tokoh mana yang cocok atau lembaga mana yang cocok untuk bisa kita proyeksikan gitu. Itu yang paling penting sih itu sih. Jadi program mana yang kita coba sinergikan gitu. Baru kita sasar mana tokoh yang pas ataupun lembaga yang pas gitu. Setelah itu ya biasalah kita nyampaikan gitu ya maksud kita seperti apa dan harapannya seperti apa dan kolaborasi apa yang bisa kita dapat. Ya minimal misalkan untuk jadi pemateri gitu ya ataupun untuk program bareng gitu atau support finansial dan yang lainnya. Begitu sih. Oke. Tapi kalau Kang Adi sendiri nih secara teknis gitu ya. Maksudnya step by stepnya gimana sih buat bisa kolaborasi dengan katakanlah kalau di PPI KDI gitu ya dan sebagainya. Itu gimana sih step by stepnya? Ya seperti biasa kita mengontak lebih dulu ya. Mengontak terlebih dulu tokoh yang kita maksud atau lebih maksud, kemudian ya menawarkan rencana kita pengen silaturahim dan tujuan kita silaturahim seperti apa gitu ya. Kemudian ya seperti biasa kita mengatur jadwal ya. Nah, ya kalau bisa biasakan kita yang mengikuti jadwal dari tokoh yang dimaksud gitu. Jadi kita gitu. Nah, setelah kita sudah mengetahui kecocokan jadwal, kemudian ya kita ketemu gitu. Ya sekali lagi kita banyak senyum juga dan juga rapi gitu ya pakaian kita gitu ya. Itu juga mencerminkan gitu. Ketika kita ketemu sama seorang, penampilan kita gitu ya, tutur bahasa kita itu juga mencerminkan juga gitu. Nah, setelah itu ya baru kita menyampaikan maksud tujuan dari silaturahmi dan yang lainnya. Ya, seperti itu sih. Setelah itu ya jangan lupa kalau ada kartu nama ya ditinggalkan gitu. Kita nanti akan komunikasi lebih lagi. Benar. Begitu sih. Iya. Gimana nih? Nih pejabat ada pertanyaan lain. Nah, aduh. Iya jadi nyambung nih ya, aduh. Oke. Nah, berikutnya nih, kalau kan untuk apa ya? Untuk berkolaborasi ini kan akan lebih baiknya kita memperluas jaringan gitu ya untuk supaya setiap tujuan-tujuan yang emang berbeda-beda itu bisa berkolaborasi dengan yang lain seperti itu. Nah, bagaimana sih cara Kang Adi ini untuk memperluas jaringannya gitu? Baik itu individu atau organisasi gitu. Nah, gitu seperti itu. Dan gimana cara memaintainnya? Nah, Iya, kalau kita secara akademik misalkan secara individu, misalnya kita pengen expert di bidang kita, maka kita pengen membangun relasi di bidang kita, maka kita harus sering hadir di dalam perkumpulan ilmiah ataupun misalkan hadir di conference dan lainnya, sehingga itu meningkatkan relasi kita gitu. Jadi gabung di grup ataupun gabung di international conference dan yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita pengen meningkatkan relasi di keilmuan kita misalkan ya. Pun ketika misalkan kita pengen meningkatkan relasi kita dalam organisasi gitu ya. Organisasi kita pengen membangun jaringan. Maka ya kita sering komunikasi sama
si tokoh-tokoh ataupun ketua-ketua yang ada gitu. Sering komunikasi, sering intens, mana yang bisa dikolaborasikan bareng, mana yang bisa kita kerjasama bareng gitu. Begitu sih. Nah, ketika kita ada kolaborasi, maka berikanlah apa ya? Misalkan ada kolaborasi program ya, maka berikanlah hal yang terbaik gitu. Sehingga orang itu akan percaya, menaruh kepercayaan kepada kita. Jadi definisi kita membangun jaringan itu bukan hanya kita dapat nomor emailnya, kartu namanya atau nomor HP-nya gitu. Tapi tidak sebatas itu. Tokoh ataupun jaringan kita menaruh kepercayaan kepada kita. Begitu. Oke. Selanjutnya mungkin ini nih, selama Kang Adi diamanahi berbagai amanah gitu ya. Iya. Kan kita nggak lihat banyak yang ini ya, teman-teman tuh yang dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Ketika diamanahi itu nggak sedikit lah yang menyia-nyiakan gitu amanah. Iya. Ya kan? Kalau Kang Adi sendiri dalam memikul amanah tuh apa sih value-value yang dipegang tuh? Nah, yang pertama tadi ya yang pernah di-mention di awal ya, bahwa setiap pemimpin itu harus akan dimintain pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya gitu ya. Nah, makanya jadi itu yang menjadi value kita untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya. Entah itu amanahnya kecil gitu ya, sebagai seksi perlengkapan dan yang lainnya, itu harus kita jaga semaksimal mungkin gitu. Itu satu. Jadi tanggung jawab kita tidak hanya tadi ya, kalau dalam Islam tidak hanya di dunia gitu, kepada orang LPJN sudah diterima atau enggak diterima ya sudah gitu. Tapi lebih daripada itu gitu. Ada pertanggung jawab pasca kehidupan kita gitu. Terus yang kedua adalah setiap amanah yang kita dapat itu adalah untuk integritas kita gitu. Ketika kita diberikan amanah sama orang lain, maka orang akan melihat integritas kita gitu. Bisa jadi kita tidak langsung langsung terlihat gitu ya manfaatnya, tapi bisa jadi berlangsung di kemudian hari. Misalkan kita diberikan amanah, kemudian kita tidak amanah. Nah, di selang berapa tahun berikutnya orang pengen bisnis sama kita gitu ya, misalkan ya, berbisnis dengan kita, orang akan melihat gitu, oh si A mah waktu dulu juga tidak amanah ketika diberikan hal seperti ini gitu. Atau ketika misalkan kita bangun bisnis, maka orang bisnis itu akan melihat track record kita gitu. Gimana sih si A itu track record seperti apa gitu. Nah, ketika track record kita katakanlah tidak baik, maka orang berpikir ulang gitu. Makanya amanah yang kita dapat itu adalah untuk menjaga integritas kita gitu. Itu sih yang dipegang. Mantap ya. Mantap. Benar banget sih ya. Banyak banget. Kemudian dari Kang Adi sendiri nih. Iya. Tokoh pemimpin favorit Kang Adi sendiri nih. Siapa ya? Ya memang sebenarnya kalau tokoh yang ideal memang Rasul ya. Ya pas semua ya. Benar nggak sih? Tapi kalau misalkan tokoh nasional yang paling ini ada dua ya. Pertama adalah Muhammad Hatta ya, yang kedua adalah Syahrir gitu. Kenapa tuh? Tadi ya, kalau pertama yang Rasul memang dari segi aspek manapun ya luar biasa gitu ya. Nah, kalau Muhammad Hatta hal yang menarik adalah bagaimana beliau dalam tidak hanya pandai dalam manajerial, tapi juga administratif juga beliau juga jago. Terbukti dengan menjadi wakil presiden gitu ya. Yang ketiga adalah literasi beliau luar biasa gitu. Gitu sih. Makanya kalau kita lihat perjuangan beliau ketika di Belanda itu luar biasa gitu ya. Gimana perjuangan beliau dalam membangun menggalang ya dukungan para tokoh dunia gitu untuk mengakuin Indonesia gitu sebagai negara gitu. Itu luar biasa juga, termasuk juga Syahrir gitu ya. Gitu. Dan juga mungkin Muhammad Natsir ya. Muhammad Natsir kenapa tuh? Muhammad Natsir kenapa tuh? Mungkin Muhammad Natsir itu adalah kombinasi antara negarawan dan juga muslim ya. Dalam artian seorang muslim gitu, seorang ulama gitu ya. Makanya ada hal yang paling heroik ataupun yang paling penting dalam perjalanan sejarah Indonesia adalah mosi integral Natsir gitu, yang menyampaikan terkait tentang NKRI gitu. Nah, kalau kita tidak ada mosi itu, bisa jadi kita terpecah gitu ya, menjadi residen atau menjadi kayak di Amerika serikat gitu. Nah, tapi dengan mosi integral Natsir itu luar biasa gitu, bisa menyatukan kita semua tanpa adanya
pertumpahan darah dan yang lainnya. Nah itu Luar biasa. Luar biasa. Oke. Oke Kang Adi, mungkin itu saja yang kita tanyakan pada hari ini. Siap. Terima kasih banyak Kang Adi dan Sama-sama ini buat teman semua. by the way teman-teman, mohon maaf kalau agak berisik karena biasanya kan kita rekaman di kamar nih. Nah, Dia kan di kamar. Ini kalau sekarang agak hedon. Sekarang agak hedon. Di kafe. Gimana? Di Starbucks. Starbucks. Oke. Padahal beli minuman yang murah. Tapi belum minum kok. Belum minum, masih puasa. Masih puasa. Ya itu aja Kang Adi, makasih banyak. Siap. Semoga Sama-sama. bisa bermanfaat buat kita dan buat teman-teman yang nantinya mendengarkan. Iya. Dan Kang Adi, IG-nya apa? Barangkali teman-teman ada yang mau follow. Oh siap. Jangan-jangan yang bertiga udah follow belum nih? Ayo. Udah dong. Udah. Ya, IG-nya Adi Kusmayadi ya. Ada Gus Mayadi. Siap. Itu aja. Ini Kang Nursyam IG-nya apa? Aduh, kalau saya IG-nya Nursyam Rizal 13. Rizal. Boleh Saya mah nggak usah lah. yusufism.id. Oh iya, nggak usah tapi langsung disebut ya. Oke, gitu aja mungkin teman-teman, makasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Fortalks Podcast dari Forum Tengah. Jangan lupa follow Instagram kami di @forumitengah untuk mendapatkan informasi-informasi dan podcast-podcast syarat kebaikan dan manfaat lainnya. Salam diaspora kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.